Lu pernah nggak lagi sendirian di rumah malam-malam dan lampu yang nyala tuh cuma satu. Terus TV-nya nyala bukan buat ditonton, tapi cuma buat ngusir sepi. Bukan nyari acara, bukan nungguin film. Ya, cuman pengen ada suara, biar berasa ada temennya cuy. Karena kadang di rumah yang terlalu sepi itu, pikiran lo sendiri jauh lebih berisik. Gue pernah ngerasain hal itu cuy. Dan orang yang ngalamin cerita ini juga ngerasain hal yang sama. Namanya Bimo, bukan nama aslinya. Karena sampai sekarang nama aslinya udah gak pernah dipanggil lagi. Cerita ini cuy, kejadiannya di salah satu kota di Jawa Tengah. Daerah perumahan lama, jalan yang sempit, tiang listrik lebih tua daripada penghuninya. Sinyal TV, ya jangan berharap banyak lah ya. Dan disitulah semuanya dimulai. Malam itu sekitar jam 1:30 dini hari lah. Bimo itu baru pulang dari lembur. Badan capek, kepala penat, tapi matanya tuh gak mau nutup cuy. Kontrakannya itu sih kecil cuy. Cuman ada ruang tengah, 2 kamar, dapur, dan kamar mandi. Dan satu kamar yang paling kecil, yang posisinya ada di belakang ya. Itu sama Bimo digunakan sebagai gudang lah. TV tabung 21 inci ada di ruang tengah. Antenanya udah bengkok, isolasinya udah pada ngelupas. Si Bimo pun pencet tombol powernya. Layar nyala dan langsung semut. Lu paham gak dengan maksud semut? Jadi statik hitam putih, berisik, kasar, dan berisik banget lah. Alah, asu. Bimo pun ngedumel di saat TV-nya cuma nampilin layar statik gitu. Tangannya Bimo tuh sebenarnya udah mau matiin cuy. Tapi entah kenapa si Bimo ini malah berhenti. Karena di tengah capeknya Bimo itu, suara statik itu malah bikin ngantuk. Ya lebih mirip kayak hujan di atas seng ya. Kayak kipas rusak dan kayak sesuatu yang konstan. Akhirnya si Bimo ini malah duduk cuy. Dia nyalain rokok dan mungkin niatnya cuma 5 menit. Atau istilahnya ya sebat-sebat dulu lah. Dan itu cuy menjadi kesalahan pertamanya. Awalnya sih gak kerasa, sampai Bimo itu sadar satu hal kecil. Jam dinding di kontrakannya itu berhenti. Bukan yang mati, cuman jarumnya itu berhenti tepat di jam 1:47 dini hari. Dan jarumnya itu gak bergerak cuy. Di saat Bimo mau lihat jam di HP-nya, tapi tangannya itu kerasa berat. Kayak ada yang nahan. Kayak badan lo itu pas ketindihan tapi masih sadar cuy. Dan di saat itu suara statik TV itu hilang. Bukan mengecil, bukan pula rusak, tapi hilang total. Hening gitu aja cuy. Bukan hening malam, bukan hening rumah. Ini hening kayak yang kosong. Lu paham kan maksudnya? Di saat itu cuy, Bimo itu mau noleh, mau teriak,
mau berdiri, tapi gak bisa. Matanya itu kayak yang terkunci di layar TV. Dan titik-titik hitam putih itu mulai bergerak beda cuy. Bukan yang acak, bukan yang rusak. Titik-titik hitam putih itu pelan-pelan mulai nyusun diri. Kayak puzzle, kayak lukisan hidup. Titik putih ngumpul dan titik hitam misah. Dan dalam hitungan detik, gambar itu kebentuk. Bimo sadar sesuatu cuy, yang bikin dadanya sesak. Di layar TV-nya, titik-titik hitam putih itu membentuk ruangan dia sama persis. Sofa coklat yang busanya udah kempes, meja kecil dengan bekas kopi, dan ada TV itu sendiri cuy. Tapi sudut pandangnya dari belakang, kayak kameranya tuh berdiri sendiri cuy, tepat di belakang kepala seseorang. Dan seseorang itu lagi duduk di sofa. Bajunya abu-abu, posturnya tuh agak bungkuk. Dan Bimo kenal postur itu. Ya karena itu postur badannya Bimo sendiri. Di momen itu cuy, pikiran Bimo tuh teriak, Asu, iku aku. tapi mulutnya gak gerak cuy. Tenggorokannya tuh kekunci. Dan di layar TV, sosok itu mulai bergerak. Pelan, kepalanya tuh miring dikit, kayak lagi dengar sesuatu. Padahal di dunia nyata, semuanya masih bisu. Sosok di TV itu cuy, mulai berdiri. Dan disitulah Bimo sadar hal yang bikin Bimo takut. Gerakannya bukan gerakan yang dia rencanakan. Itu bukan refleksi. Itu sesuatu yang punya niat sendiri. Di layar, Bimo versi TV itu melangkah ke arah dapur. Langkahnya kaku, patah-patah, kayak anak kecil yang baru belajar jalan. Dia buka laci dan dia ngambil pisau. Dan untuk pertama kalinya sejak statik itu berhenti, Bimo di dunia nyata nangis. Air matanya tuh keluar sendiri cuy, tanpa suara. Karena dia itu tahu satu hal, kalau ini mimpi, harusnya dia udah bangun kan. Tapi cuy, ini tuh terlalu detail, terlalu nyata. Dan pisau di layar terlihat sangat tajam. Dan tiba-tiba suara statik itu balik lagi cuy. Kenceng, kasar. Dan tubuh Bimo langsung ambruk ke depan. Nafasnya si Bimo itu langsung terengah-engah cuy. Jam dinding nyala lagi. Jam 1.48. TV masih nyala. Masih statik biasa. Kosong. Bimo tuh langsung loncat berdiri cuy. Langsung cabut kabel TV. Antenanya pun dicabut. Dan semua colokan dia cabut juga. TV-nya pun mati. Gelap. Si Bimo ini cuman bisa duduk di lantai. Keringet dingin, nafas gak beraturan. Aku halu ya?
Mek kecapean. Tapi malam itu, si Bimo itu gak bisa tidur. Keesokan harinya, Bimo itu nyoba nyalain TV-nya lagi. Padahal, colokannya itu belum dipasang. TV-nya nyala. Padahal, gak ada listrik. Bimo pun matiin lagi TV-nya. Dia tutupin kain TV-nya dan kemudian TV-nya itu dia pindah ke kamar kecil yang dia jadiin gudang. Dan sejak kejadian itu, TV-nya itu cuman bisa nampilin satu hal, layar statik. Dan tiap Bimo lewat depan gudang, Bimo itu ngerasa dan di saat itu cuy, Bimo itu gak cerita ke siapa-siapa. Dan menurut gue sih wajar. Ya karena lo gimana ngejelasinnya bahwa TV lo itu nunjukin diri lo sendiri. Dan di dalam TV-nya lo itu ngelakukan yang bukan kehendak lo. Hari-hari berikutnya cuy, si Bimo ini masih kerja, masih makan, masih ketawa-ketawa kalau nongkrong. Tapi ada satu kebiasaan yang berubah. Si Bimo ini gak pernah lagi nyalain TV. Bukan karena takut, tapi karena tiap malam sekitar jam 1:30 dini hari, dari arah gudang kontrakannya kedengaran suara yang familiar. Suara layar TV statik. Pelan, kayak yang bocor. Padahal di situ tuh TV-nya mati, gak nyambung listrik dan antenanya juga udah dicopot. Awalnya sih cuy, Bimo kira itu suara tikus atau halu karena kurang tidur. Sampai suatu malam, suara itu pindah tempat. Bukan dari gudang, tapi dari ruang tengah. Jam 1.46, Bimo itu lagi rebahan di kamar. Lampu mati dan HP di tangan. Scroll-scroll media sosial. Tiba-tiba, suara statik itu muncul. Bukan dari TV, tapi dari udara. Kayak kamar si Bimo itu ngehasilin noise sendiri. Dan saat Bimo duduk, jam dinding di kamar itu berhenti. Jam 1.47. Bimo udah mulai tahu tanda-tandanya sekarang. Dan sebelum dia sempat ngapa-ngapain cuy, semua suara menghilang. Hening total. Si Bimo itu masih bisa nafas, masih bisa mikir, tapi badannya kaku. Tatapan matanya cuy tiba-tiba ketarik ke arah tembok kosong di depannya. Dan di situ gambar mulai muncul. Bukan layar TV, bukan pula kaca, tapi kamarnya itu sendiri yang jadi layar. Titik-titik hitam putih itu muncul di udara, nempel di tembok, di lantai, dan di langit-langit. Mereka itu bergerak, nyusun, dan lagi-lagi gambar yang muncul itu bikin perut Bimo makin gak enak. Dan gambar yang muncul itu kamarnya sendiri, tapi dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari belakang. Dan di gambar itu cuy, Bimo versi lain lagi duduk di kasur. Bedanya cuma satu, yang di layar
Kepalanya pelan-pelan nengok ke kamera. Sedangkan Bimo yang asli gak bisa gerak, gak bisa nutup mata. Dan di saat itu cuy, Bimo itu sadar satu hal yang bikin dingin, yang bikin bahaya, bukan cuma nonton terlalu lama, tapi nonton untuk kedua kalinya. Brak! Bimo itu ternyata udah jatuh ke lantai cuy. Tembok kembali normal, sunyi. Bimo terengah-engah, keringet dingin, dan saat dia bangun, dia sadar satu hal kecil. Bayangannya di lantai cuy. Gerakannya tuh telat setengah detik. Pada akhirnya cuy, Bimo itu cerita ke salah satu temennya. Namanya tuh Dimas. Di awal ceritanya cuy, si Dimas ini masih bisa ketawa-ketawa. Hingga pada titik dimana Bimo nyeritain secara detail. Jam 1.47, layar statik berhenti, suara menghilang, dan gambar dari belakang. Di saat mendengar detail itu semua cuy, wajah Dimas tuh langsung berubah. Dan kemudian si Dimas langsung bicara pelan. Bim, awakmu ngerti ora? Adik sepupuku sing hilang tahun wingi. Bimo ngedengar cerita dari Dimas, cuman bisa nelen ludah. Jarene sih, adikku iku sering nonton TV bengi-bengi. Dek kontrakane DE. Yo pas dicek, TV niki urip. Cuman yo layar statik ngono. Padahal colokane iku dicabut. Dan satu kalimat terakhir Dimas yang ngunci semuanya. Jam dek kontrakane adikku iku leren dek jam 1.47. Akhirnya cuy, Bimo dan Dimas ini mencari informasi dari forum lama, cerita random, komentar-komentar yang udah tenggelam. Ya ternyata polanya ya sama. TV rusak, layar statik, malam, diam, dan gambarnya diri sendiri. Dan semua yang nonton sampai selesai hilang. Gak ada mayat, gak ada darah, cuman satu benda yang selalu ditinggal. TV yang cuma bisa nampilin layar statik. Di malam berikutnya cuy, di saat Bimo itu sendirian, dan TV itu cuy udah balik lagi ke ruang tengah. Bimo saat itu gak inget pernah mindahin TV itu. Dan jam dinding saat itu cuy menunjukkan jam 1.46. Statik kembali muncul. Bukan suara, tapi lebih ke panggilan. Dan untuk pertama kalinya Bimo itu sengaja duduk karena dia itu pengen tahu apa yang terjadi kalau lo gak nurut aturan terakhir. Jam pun mulai berhenti. Suara hilang, statik diam, dan gambar mulai muncul. Dan kali ini beda cuy. Bukan dari belakang, tapi dari depan. Wajahnya tuh wajah Bimo. Tatapan matanya kosong dan mulutnya mulai bergerak tanpa suara. Tapi Bimo itu ngerti karena kalimatnya tuh cukup sederhana cuy. Saiki
aku sing dicoba. Keesokan harinya cuy, kontrakan Bimo itu ditemukan kosong. Pintu gak rusak, dan barang-barang Bimo tuh utuh. TV-nya masih nyala. Dan kalian pasti tahu, layarnya layar statik. Yap, dan itu tadi cuy, adalah adaptasi cerita dari salah satu cerita creepypasta dengan judul The Static. Jadi cuy, kalau suatu malam layar TV lo itu berubah jadi layar statik dan semua suara di rumah mendadak hilang, jangan panik. Cukup matiin TV lo dan jangan pernah nonton lagi. Karena siaran itu selalu nyari pengganti. Dan dia itu sabar, kayak ada yang nonton di balik layar statik. Sebelum berpisah, jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Mo, see you next time and peace out. Shadows crawl where the light